Disiarkan langsung dari Universitas Pakuan Bogor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Mari kita sambut host kesayangan kita, Eka Supriyanti. Hai, selamat pagi dan selamat datang buat para penonton yang ada di rumah. Kali ini aku Eka Supriyanti yang akan menemani kalian dari awal hingga akhir acara yang pasti di acara yang seru banget. Dimana lagi kalau bukan di Talkative Mortal Get Information. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan belum tahu Talkative itu apa sih? Jadi Talkative ini merupakan sebuah program acara yang pastinya santai dan seru, tapi di balik santainya ini yang pastinya sangat informatif, edukatif, dan sangat menginspiratif. Nah, Talkative ini memiliki arti gemar berbicara. Contohnya buat kalian yang ada di rumah yang seneng banget buat ngobrol, entah itu ngegibah bareng sama temennya atau deep talk bareng sama pasangannya. Jadi kali ini aku bakal banyak banget ngobrol yang pastinya ditemani sama kalian sobat-sobat Talkative yang ada di rumah. Nah, pastinya kan setiap acara punya tema yang menarik. Jadi tema kita kali ini yaitu inovasi generasi muda terhadap lingkungan hidup. Nah, pasti kan kalian udah denger nih tema kita kali ini ada kata generasi muda sama lingkungan hidup. Ini ada sangkut pautnya sama bintang tamu kita kali ini yang pastinya anak muda aktif di bidang lingkungan dan pastinya sangat menginspiratif. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak video berikut ini. Rimba Raya Indonesia merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang kehutanan dan lingkungan. Rimba Raya Indonesia didirikan dari cita-cita anak bangsa berjumlah 9 orang yang ingin memajukan di bidang kehutanan dan lingkungan. Selain itu kita ada program pelatihan untuk para pemuda yang ingin bekerja, yang ingin mendalami di bidang kehutanan dan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dan lingkungan. Itulah Rimba Raya Indonesia. Nah, tadi kita udah lihat video dari bintang tamu kita, jadi jangan berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut bintang tamu kita hari ini yaitu ada Kak Robi Dewaldi selaku Ketua Umum dari Rimba Raya Indonesia. Halo, selamat pagi Kak Robi. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih semangat gak pagi? Harus semangat. Harus semangat. Tadi gimana perjalanannya? Apakah emang ada kendala atau gimana? Kalau perjalanan lancar ya, karena lancar. masih pagi, jadi relatif aman kalau di Bogor. Oh, aman? Aman. Gak macet atau gimana? Kalau macet pasti ada. Heeh. Tapi tadi berangkatnya gitu kira-kira jam berapa? Tadi berangkatnya sekitar jam 8, jadi lumayan macet di lampu merah aja. Oh, di lampu merah. Lampu merah. Oke. Nah, teman-teman yang di rumah, Kak Robi ini kan selaku Ketua Umum ya dari Rimba Raya Indonesia. Nah, mungkin kesibukan Kak Robi sekarang itu apa? Pasti kan kayak seorang ketua itu kan sibuk banget gitu kan. Jadi kesibukannya apa nih Kak Robi? Untuk saat ini kesibukan di komunitas ya, selain mengemban amanah ketua, jadi mengontrol teman-teman pengurus tentunya ya. Iya. Tapi kalau di luar komunitas saya bekerja juga ya, bekerja di IPB sebagai asisten dosen. Selain itu juga memegang jurnalistik di Forest Digest. Oh, berarti lengkap banget ya, Iya. kerja juga di IPB, terus jadi ngajar jurnalistik juga. Tapi kira-kira kesibukan Kak Robi ini kayak bisa ngatur waktunya atau emang kadang ada juga yang kelewat gitu? Kalau untuk waktu sendiri bisa diatur karena ada tim ya. Ada tim untuk mengatur di jadwal ya. Oh, gitu. Jadi relatif aman untuk jadwal. Namun kadang ada hal-hal yang mendadak itu yang perlu dipertimbangkan banyak-banyak hal gitu. Iya. Berarti udah ada yang ngatur jadwalnya. Betul. Gitu kan. Ya namanya juga kalau misalnya ada yang ngedadak ya mau gak mau ya harus tetap kita jalanin ya Kak Betul, Robi betul. ya. Oke Kak Robi, kita tahan dulu nih ya. Ya, Jadi siap. buat teman-teman yang ada di rumah harus tetap stay tune karena kita bakal banyak banget ngobrol sama Kak Robi ini. Tetap di Talkative Mortal Get Information. Aduh, Matt, gabut nih, mau serius game yuk. Udah telat, mau mabar lagi.
Iya, nanti dibantuin. Segimana aja kok. Iya sih. Kalian udah lihat nilai kalian belum? Belum? Emang udah keluar? Udah. Udah gue cek dulu. Lah, gue jelek anjir. Ini punya lu nih. Lah, kok gua Makanya jangan main game terus. Sering-sering baca buku di perpus. Mari membaca buku, rajin membaca, sukses masa depanmu. Langkah kaki menjadi saksi kerasnya dalam hidup ini. Tentang bagaimana manusia menyikapi hal-hal kecil seperti sampah. Banyak orang yang tidak mempedulikan adanya sampah di sekitar kita menjadikan hal tersebut mampu membawa dampak besar untuk keindahan dunia ini. Jadi sadarkan diri kita dan mulailah dengan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya karena kita harus menjaga dunia ini untuk menjadi lebih baik. Halo guys, balik lagi sama aku Eka Supriyanti. Di mana lagi kalau bukan di Talkative Mortal Get Information. Nah Kak Robi, mungkin aku dan teman-teman yang lainnya juga pastinya penasaran dong sama Rimba Raya Indonesia ini tuh kayak gimana. Mungkin aku boleh tanya nih Kak Robi, kayak Rimba Raya ini tuh sebenarnya tuh komunitas apa nih Kak Robi? Oke, Rimba Raya Indonesia ini adalah komunitas di bidang kehutanan dan lingkungan. Fokus utama kita tentu membahas isu-isu di bidang kehutanan dan lingkungan, apalagi lingkungan ini yang saat ini menjadi penting. Iya benar. Apalagi baru kemarin dilaksanakan COP ya di Mesir, dan itu membawa isu yang sangat banyak. Perubahan iklim tentunya itu menjadi hal penting, apalagi ada prediksi Jakarta akan tenggelam dari Amerika kan. Nah, itu menjadi penting kita diskusi itu dan membawa kecerdasan buat masyarakat sendiri. Jadi tidak hanya untuk pengurus, tapi kita lebih mencerdaskan bagaimana generasi Z kita, generasi adik-adik kita untuk penerus bangsa ini agar mendapatkan informasi yang kredibel, sains di bidang kehutanan dan lingkungan. Itu menjadi utama kita. Ya sebenarnya aku juga waktu itu sempat lihat juga di TikTok ya, katanya kan Jakarta bakal tenggelam. Betul. Aku dapat banyak informasi di TikTok gitu karena aku pernah lihat yang ada pembatas antara laut sama Jakarta itu hampir mau naik kayak Betul. gitu. Ya kan Kak Robi ini kan selaku ketua umum dari Rimba Raya Indonesia. Kok bisa sih kayak terjun langsung ke Rimba Raya, itu masuknya kayak gimana? Terus kayak sekarang kan bisa jadi sampai ketua sekarang, pasti kan prosesnya juga panjang. Mungkin boleh diceritakan gitu kenapa masuk komunitas Rimba Raya. Oke. Dulu tahun 2016 kami mendirikan komunitas awalnya, komunitas Indonesia Berdikari. Namun secara populer komunitas Indonesia Berdikari ini banyak aspek hal yang kita diskusikan, kaji misalnya ketahanan pangan karena ramai dengan adanya food estate di Indonesia. Terus ramai juga isu-isu banjir Jakarta, isu banjir tidak hanya di Jakarta, di beberapa wilayah. Akhirnya kita banyak memfokuskan bidang kita tidak hanya pertanian, kehutanan, tapi kita harus lebih luas lagi. Adanya perubahan iklim misalnya seperti itu ya. Akhirnya saya merubah nama komunitas itu menjadi komunitas Rimba Raya Indonesia agar lebih dikenal. Branding lagi, kita membangun nama komunitas Rimba Raya Indonesia, akhirnya sampai di titik bagaimana Rimba Raya Indonesia ini dikenal seluruh Indonesia. Karena teman-teman pengurus kita tidak hanya orang Bogor dan tidak hanya orang yang berlatar belakang kehutanan dan lingkungan, tapi ada di bidang hukum, bidang sastra, bidang bahasa, terus di bidang-bidang lainnya, tidak hanya orang kehutanan dan orang lingkungan. Kenapa? Karena kalau hanya memfokuskan di bidang orang-orang tersebut, siapa yang akan menjaga lingkungan kita kalau bukan mereka gitu. Bener banget, berarti orang-orang di dalamnya itu nggak cuman kayak dari satu jurusan aja, Betul. tapi banyak banget Betul. gitu kan.
Nah Kak Robi, kayak permasalahan lingkungan apa yang paling sering ditangani sama Rimba Raya? Untuk saat ini kita lebih memfokuskan kepada generasi kita, leader, seorang leader, dan bagaimana mereka bisa membagikan informasi-informasi kehutanan dan lingkungan. Jadi lebih kepada edukasi. Jadi pendidikan itu yang menjadi penting dasar kita untuk mengenalkan isu-isu itu. Karena kalau tidak lewat pendidikan, apalagi yang bisa kita salurkan. Bener banget. Nah Kak Robi kan tadi kan udah dijelasin gitu kan, kayak Rimba Raya itu komunitas apa dan kenapa Kak Robi itu bisa masuk ke dalam komunitas Rimba Raya gitu kan. Nah kita ada beberapa dokumentasi dari Rimba Raya, mungkin nanti Kak Robi bisa jelasin kayak satu persatu kegiatan itu ngapain aja. Nah ini foto yang pertama, mungkin kita ada 2 foto lagi ya Kak Robi, yang nantinya bakal dijelasin kegiatannya itu ngapain aja. Ini foto kedua, dan ini adalah foto terakhir. Nah, mungkin Kak Robi bisa ngejelasin dari setiap foto pertama itu kegiatannya itu ngapain nih Kak Robi? Oke, dari ketiga foto tersebut itu memberikan gambaran pada kita ya, kondisi sungai kita, Sungai Ciliwung. Itu kegiatan di Ciliwung di Delta 15 Bogor. Karena kondisi Ciliwung itu kan sangat memprihatinkan. Benar. Sampai saat ini. Kondisi sungainya yang sudah mulai menyempit, apalagi banyak sampah. Akhirnya akan ada banjir. Biasanya banjirnya di Jakarta ya. Akhirnya dikenal Bogor kirim banjir. Nah, kalau enggak ini banjir kiriman dari Bogor. Padahal tidak seperti itu konteksnya, karena ada hal-hal yang berbau sampah. Sampah itu yang menjadi kita bersihkan. Itu kegiatan mulung sampah di Delta 15. Itu untuk foto yang pertama ya, mungkin kalau untuk dokumentasi yang kedua dan ketiga itu kegiatan itu yang kedua itu adalah edukasinya. Edukasi, karena kita lebih menggunakan pada edukasi. Akhirnya peserta yang tergabung pun tidak hanya orang Bogor, tapi ada guru-guru, ada pelajar SD, SMP, SMA di Bogor. Terus ada komunitas-komunitas lain juga yang bergabung, misalnya komunitas sepeda, terus ada komunitas Vespa di Jakarta itu ikut bergabung di acara kita. Oke, berarti kegiatannya lumayan lengkap juga. Betul. Gitu kan. Yang intinya Rimba Raya ini kayak ngasih ke masyarakat pengetahuan soal lingkungan juga, peduli lingkungan gitu kan. Jadi nggak cuma kayak pengurusnya aja. Nah Kak Robi, setelah ini kita bakal seru-seruan, yang pasti kita nggak sampai di sini. Jadi buat kalian, para penonton yang ada di rumah, tetap stay tune, di mana lagi kalau bukan di Talkative Mortal Get Information. Langkah kaki menjadi saksi kerasnya dalam hidup ini. Tentang bagaimana manusia menyikapi hal-hal kecil seperti sampah. Banyak orang yang tidak mempedulikan adanya sampah di sekitar kita, menjadikan hal tersebut mampu membawa dampak besar untuk keindahan dunia ini. Jadi sadarkan diri kita dan mulailah dengan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, karena kita harus menjaga dunia ini untuk menjadi lebih baik. Oh iya, saya akan transfer uang 20 juta untuk membeli barang Anda. Oh iya, saya baru selesai meeting nih. Nanti setelah saya istirahat, saya mau ke tempat Anda ya. Hari ini capek banget ya. Gue istirahat dulu deh di bawah pohon itu. Terlihat daun hijau itu sangat indah dan cantik. Kemudian aku melihat daun kering ini jatuh dari dahannya. Artinya daun saja akan gugur pada waktunya. Begitu juga dengan manusia akan gugur pada waktunya yang disebut dengan takdir. Kebanyakan manusia hidup dalam kelalaian, sementara ia tidak sadar dunia adalah kontrakan.
Halo, balik lagi sama aku. Di mana lagi kalau bukan di Talkative Mortal Get Information. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, tadi kan kita udah berbincang-bincang ya Kak Robi terkait ada dokumentasi juga dan ngapain aja gitu kan kegiatan dari Rimba Raya. Nah, aku masih penasaran nih Kak Robi sebelum kita seru-seruan bareng buat main games. Nah, mungkin yang pertama, kenapa Rimba Raya ini gimana caranya Rimba Raya ini tuh bisa berperan bukan hanya di Bogor aja, tapi di seluruh Indonesia? Oke, Rimba Raya Indonesia bisa berperan di seluruh Indonesia karena kita pengurusnya dulu. Kita pengurusnya tidak hanya orang Indonesia tadi, tidak hanya orang Bogor khususnya. Karena kita ada pengurus dari Sumatera ya, Riau, Jambi, Sumsel, Sumatera Selatan, terus ada dari Kalimantan, dari Samarinda, terus ada dari Sulawesi, kita ada punya Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, dan dari Papua ada juga. Wow, dari ujung ke ujung ya? Dari ujung ke ujung ada semua. Berarti keren banget nih, dan nggak cuma di Bogor aja gitu kan, tapi menyebar ke semuanya. Terus gimana sih Rimba Raya ini kok bisa berperan besar? Kan tadi kan di seluruh Indonesia nggak cuma di Bogor aja, terus kayak kok bisa gitu, gimana tahapan awalnya gitu? Oke, kita tahapan awalnya adalah membuka volunteer. Oh, volunteer. Nah, volunteer kita itu sekitar 1.500 orang di seluruh Indonesia dan itu yang menyebarkan edukasi semuanya. Kalau di kita, volunteer itu bukan hanya sebagai mereka follow atau mengikuti saja, tapi kita berikan edukasinya dulu. Dasar-dasar di kehutanan dan lingkungan, karena kalau bukan mereka yang menyebarkan, siapa lagi? Benar. Akhirnya mereka tergabung dengan kita, 1.500 orang, dan selalu kita berikan kumpul bareng, edukasi bareng, dan ngobrol bareng. Dari situ kita bisa menyebarkan informasi-informasi ke seluruh Indonesia. Kita mendapatkan input apa yang terjadi di daerah dan apa yang terjadi di Indonesia sendiri. Berarti dari 1.500 itu gabungan dari semua daerah gitu? Betul. Oh begitu, terus itu tuh emang kuotanya emang 1.500 atau kayak emang bisa nambah lagi? Bisa nambah lagi, Bisa ini nambah baru lagi, kita melaksanakan 2 batch volunteer. Jadi volunteer 1 dan volunteer 2. Dan kita juga punya program kepemimpinan ya untuk orang yang mau belajar pemimpin di bidang kehutanan dan lingkungan. Kita punya leader-leader itu di Jabodetabek. Jadi tidak hanya fokuskan di luar, tapi kita juga membangun pemimpin-pemimpin itu. Berarti nggak cuma masalah lingkungan aja, tapi belajar juga soal gimana caranya bisa jadi seorang pemimpin ya Kak Robi. Nah setelah ini kita bakal main game dan kita bakal seru-seruan bareng nih Kak Robi. Jadi setelah kita banyak pertanyaan berbincang-bincang, alangkah baiknya kita kayak relax terlebih dahulu. Nah kita mau main Talkative Rapid Question. Nah Kak Robi sebelumnya udah tahu belum kayak rapid question itu gamesnya tuh kayak gimana? Belum tahu. Belum tahu, jadi aku jelasin dulu ya sebelum kita main bareng. Jadi rapid question ini kayak yang namanya juga rapid ya, jadi harus bisa jawab cepat gitu. Jadi nanti aku bakal ngasih pertanyaan ke Kak Robi, berbagai pilihan, nanti Kak Robi pilih salah satu. Udah siap? Siap. Oke, kita hitung ya, harus siap dong. Oke, yang pertama kita mulai ya, kita hitung dulu. 3, 2, 1, keluarga atau karir? Keluarga. Skill atau pendidikan? Pendidikan. Pekerjaan sesuai passion atau pekerjaan dengan gaji besar? Pekerjaan passion. Lebih baik dulu atau sekarang? Dulu. Organisasi kampus atau di luar kampus? Di luar kampus. Lebih baik dipimpin atau memimpin? Memimpin. Oke, itu merupakan pertanyaan yang tadi udah aku sampein. Mungkin sebelum ini aku bakal tanyain alasannya. Boleh. Karena yang ada yang bikin aku salah fokus nih. Yang pertama kan tadi keluarga atau karir, Kak Robi lebih pilih keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu fundamental ya, penting sekali buat kita jaga. Kalau kita lebih kepada karir dulu, karir itu bisa kita cari. Tapi kalau keluarga itu sudah pasti akan membawa pengaruh yang sangat besar sekali. Karena kan sebelum kita punya karir gitu yang sekarang pasti kan didukung sama keluarga. Jadi jangan sampai kayak seakan-akan kacang lupa kulitnya kayak gitu kan. Jadi ketika kita udah di atas, udah punya karir, terus kita lupa sama keluarga. Nah selanjutnya itu ada lebih baik dulu atau sekarang? Kak Robi tadi pilih lebih dulu. baik dulu. Kenapa nih? Kan biasanya orang-orang milihnya lebih baik yang sekarang. Oke, karena saya orang yang lebih benar-benar memfokuskan pada kehutanan dan lingkungan ya. Jadi kalau melihat lingkungan lebih baik dulu, bisa dilihat kondisi Bogor saat ini seperti apa. Nah, itu yang kita rasakan. Jadi saya pengen seperti dulu lagi di kondisi lingkungannya. Kalau manusianya ya harus regenerasi ya. Nah itu.
Oke, berarti lebih ke lingkungannya, pengennya lebih Lingkungannya, dulu ya, betul. yang lebih dulu. Terus selanjutnya harapan 5 tahun ke depan Kak Robi. Oke, harapan saya Rimba Raya Indonesia ini menjadi hal yang lebih baik dan lebih besar dan membawa pengaruh kepada bidang kehutanan dan lingkungan, Ya. khususnya generasi muda ya, anak sekolah SD, SMP, SMA mendapatkan informasi yang secara sains pada lingkungan agar sadar semuanya Benar, terhadap benar lingkungan banget. kita itu. Karena kan ada anak muda sekarang istilahnya kayak acuh tak acuh nggak sih soal lingkungan. Kayak contohnya kalau ada sampah nih yang berserakan gitu, kadang ada aja yang kayak ya udah gitu yang buang yang lain gitu mentang-mentang. Kita kan sebagai generasi muda harus bisa ngasih contoh yang baik buat yang lainnya, apalagi bermasalah soal lingkungan. Nah Kak Robi, abis ini juga aku bakal masih tanya-tanya sama Kak Robi soal Rimba Raya. Jadi buat kalian yang ada di rumah tetap stay tune, di mana lagi kalau bukan di Talkative Motor Get Information. Oh iya, lo, saya akan transfer uang 20 juta untuk membeli barang Anda. Oh iya, saya baru selesai meeting nih. Nanti setelah saya istirahat, saya mau tempat Anda ya. Hari ini capek banget ya. Gue istirahat dulu deh di bawah pohon itu. Terlihat daun hijau itu sangat indah dan cantik. Kemudian aku melihat daun kering ini jatuh dari dahannya. Artinya daun saja akan gugur pada waktunya. Begitu juga dengan manusia akan gugur pada waktunya yang disebut dengan takdir. Kebanyakan manusia hidup dalam kelalaian, sementara ia tidak sadar dunia adalah kontrakan. Aduh, Matt, gabut nih. Mau serius game yuk. Udah telat, mama mabar lagi. Iya, nanti dibantuin. Segini aja kok. Iya sih. Udah jelas. Kalian udah lihat nilai kalian belum? Belum? Emang udah keluar? Udah. Udah gue cek dulu. Lah, gue jelek anjir. Ini punya lu nih. Lah, kok gua Makanya jangan main game terus. Sering-sering baca buku di perpus. Mari membaca buku, rajin membaca, sukses masa depanmu. Halo guys, balik lagi sama aku Eka Supriyanti. Di mana lagi kalau bukan di Talkative Motor Get Information. Nah Kak Robi, aku mau tanya-tanya sedikit lagi karena aku masih penasaran nih sama Rimba Raya Indonesia, yang pastinya penonton juga masih penasaran. Kak Robi ini kan jadi ketua umum Rimba Raya, otomatis banyak banget pengalamannya dong. Jadi setelah Kak Robi masuk komunitas Rimba Raya ini, apa aja sih yang didapat? Yang didapat tentu banyak ya, selain pengalaman adalah kepedulian. Iya. Rasa kepedulian kita makin tinggi terhadap lingkungan dan tahu apa yang terjadi pada lingkungan kita. Tidak hanya tadi sampah, tapi banyak hal yang bisa digali. Dan setelah berangkat ke daerah kita ya, ke beberapa daerah, misalnya saya berangkat ke Sumatera ya, di Kabupaten Siak di Riau itu bagaimana terjadinya abrasi, terus di Maluku bagaimana ekonomi sosialnya. Jadi banyak hal yang patut digali dan itu yang menjadikan pengalaman berharga bagi saya. Pengalaman berharga banget ya Kak Betul. Robi. Nah kan di Rimba Raya ini kan banyak banget program. Itu gimana sih kayak cara mengimplementasikannya? Oke, kalau kita perencanaan tentunya ya, kalau dalam kegiatan itu harus ada perencanaan dan kita susun tim kecilnya, teamworknya, tim kecil agar terbangun suasananya. Karena kita tidak menekan, tapi lebih bagaimana kita berkeluarga untuk mengurus kegiatan. Nah, itu yang kita bedakan. Kalau dalam kementerian-kementerian di kampus atau organisasi mungkin lebih kepada bagaimana itu suksesnya, tapi kitanya tidak mendapatkan input, tapi kita lebih pada mencari inputnya dulu buat kita. Ya.
Benar. Nah Kak Robi, tadi kan kita udah banyak banget ngobrol soal rimba raya. Nah mungkin ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu kali ya, kayak gimana nih caranya kita bisa bergabung ke dalam rimba raya? Apakah mungkin bisa kayak dikasih tahu Instagramnya atau apa? Oke, untuk sosial media di Rimba Raya Indonesia itu tentu ada Instagram ya. Iya. Kita mengikuti Instagram kondisi sekarang itu ada @rimbaraya-indonesia dan ada TikToknya Rimba Raya Ada Indonesia. TikTok, Ada iya. tentunya. Terus ada YouTube-nya juga Rimba Raya Indonesia. Jadi kita bermain di sosial media semua. Berarti aktif ya, ada Instagramnya, ada YouTube-nya, sama Betul. ada TikTok. Jadi TikTok. buat kalian yang penasaran gitu kan, kayak pengen bergabung sama Rimba Raya, mungkin boleh kepoin dulu sosial medianya Betul. ya Kak Robi. Nah Kak Robi, sayang banget kita ada di penghujung acara. Mungkin buat Kak Robi ada sepatah dua patah soal motivasi buat anak muda sekarang nih Kak Robi. Oke, kalau pepatah saya tidak akan terlalu banyak karena yang penting teman-teman pemirsa itu bisa melakukannya, mengimplementasikannya. Jadi saya selalu memegang teguh ada aksi dan reaksi. Kalau kita beraksi untuk lingkungan, maka alam pun akan bereaksi pada kita, memberikan hal yang baik. Kalau kita tidak menjaga alam, maka alam pun akan memberikan celaka buat kita. Wow, Gitu. keren banget. Berarti tergantung dari kitanya sendiri ya betul. soal alam. Kayak gitu nih Kak Robi, kan tadi kan kalau misalkan ada yang mau bergabung itu pendaftarannya tuh apakah emang udah ada tanggal di sosial medianya, ada informasi itu pasti udah ada? Tentu pasti kita akan ada waktunya ya Ada untuk waktunya ya. kegiatan kita dalam Ya. pengurusan ataupun volunteer. Tapi Oke. kita terus membuka untuk volunteer, siapapun boleh bergabung tanpa memandang waktunya. Oke begitu, jadi buat kalian yang mau bergabung pokoknya tetap kepoin sosial medianya dari Rimba Raya Indonesia. Tadi ada Instagram, ada YouTube, sama ada Ada TikTok ya. Tadi kan ada motivasi buat para anak muda ya Kak Robi. Jadi lingkungan itu tergantung sama kita sebagai manusianya Betul. mau kayak gimana. Aku juga ada sepatah dua patah mungkin ya buat anak muda sekarang. Jadi buat anak muda yang istilahnya belum mau berubah gitu kan, kayak entah itu dimulai dari pengolahan sampah. Jadi seorang itu berubah karena dua hal. Itu ada pikirannya terbuka atau hatinya yang terluka. Jadi jangan nunggu hatinya terluka baru kalian bisa pikirannya terbuka kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang kita harus benar-benar bisa jadi generasi muda yang bisa memotivasi. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Robi yang udah menyempatkan waktunya buat hadir di sini, dan terima kasih banyak kepada kru yang sudah menyediakan acara ini. Dan saya Eka Supriyanti pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Bye bye.